Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa karomatillah wa barakatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, alhamdulillah guru-guru saya baik di samping kanan, di samping kiri, di hadapan saya, semua para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah. Perkenalkan, nama saya Budi Rianto. Alamatnya di Sumber, Jalan Arjuna 4, Rumahan Taman Tuk Modal Indah. Rumahnya dekat Masjid Al-Ghufran, ada rumah warna putih dengan mobil Fortuner di garasi. Nah, rumah saya di samping kanan. Di samping kiri saya beliau adalah Bapak Muhammad Burman SD. Beliau adalah keturunan Sinuhun dan merupakan ketua Yayasan Sunan Gunung Jati Kesultanan Cirebon. Dan di samping saya juga adalah Rakyat Imanuddin. Dia juga masih keturunan dari Sinuhun. Yang intinya Pak, pertama adalah silaturahmi. Kami ingin mengenal guru-guru saya yang ada di dunia ini, Masya Allah, forum kiai luar biasa. Dan kami ditunjukkan Yayasan Sunan Gunung Jati Kesultanan Cirebon ini mempunyai suatu visi dan misi, ingin menyatukan para alim ulama, ingin merangkul semua para tokoh masyarakat, pemerintah, dan juga yang mungkin keraton ya, dan mungkin dalam hal ini kita sama-sama tahu begitu prihatinnya karena memang semua adalah ada keinginan kepentingan pribadi. Kalau saya melihat sangat prihatin, Pak. Oleh karena itulah Yayasan Sunan Gunung Jati Kesultanan Cirebon ini akhirnya membuat suatu wadah yang bernama sebagai underbolnya adalah Laskar Calubana Dari. Dan kebetulan saya tidak bisa apa-apa, dia masih belajar dari ini. Dan menjadi sendal kiai Pak Pulau Hukum, saya nggak bisa bahasa Sunda ya, jadi bahasa Indonesia saja. Saya mengikhlaskan diri untuk menjadi sandalnya Pak Kiai. Harus ditunjuk saya itu sebagai panglimanya di Laskar Calubana Dari ini. Saya mengkaji diri saya, apalah bisa saya. Cuman saya begitu sholat, di saat itu saya membaca kalimat di doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, mati ibadahku, hidup dan matiku bila kepada Allah. Nah, atas apakah saya hanya sholat saja, sementara saya tidak bisa membuat apa-apa dalam hidup? Sementara Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberi manfaat kepada manusia lain. Kalau saya mencari nafkah untuk keluarga saya, terus untuk masyarakatnya apa, untuk sesamanya apa, maka saya mengikhlaskan diri di Laskar Calubana Dari ini untuk berbuat sesuatu supaya bisa manfaat untuk sesama. Khususnya apalagi tadi saya mendengar tentang Bang Emo, para alim ulama diintimidasi oleh para preman. Kami siapa? Kami akan menjadi garda depan untuk para alim ulama. Sallallahu Muhammad. Karena saya sudah bersumpah bahwa hidup dan mati itu karena Allah. Jadi kalau sampai hidup dan mati karena Allah, terus hidup ini hanya untuk diri sendiri saja. Sementara Rasulullah tadi mengatakan begini,
sebaik-baiknya manusia bisa beri manfaat. Oleh karena itu Pak, di Yayasan Sunan Gunung Jati Kesultanan Cirebon ini membentuk Pak, kami merangkul semua para alim ulama dan kami siap barang kita belajar tentang syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Syariat ibaratnya itu perahunya Pak. Tarekat itu adalah nahkoda, hakikat itu pulaunya, ma'rifat itu pemilik pulau. Kalau di analoginya begitu kan, kurang lebihnya Nyuwun Sewu apabila salah. Artinya perahu ini pasti ada penumpang, wadah yaitu Islam, penumpangnya Imam Islam. Nah, kodanya saya ini guru-guru untuk memimpin kami, memimpin umat. Pulaunya adalah akibatnya untuk menuju suku guru. Karena dunia ini kan cuma sementara kayaknya, kontrak ya. Tujuan utamanya dia puluhan di akhirat untuk menemui sang penikmat. Oleh karena itu di perahu ini supaya tidak ada bajak laut, maka laskar Saudara Gali menjaga perahu ini supaya bisa menyampai ke pulau itu. Jadi insya Allah kan, tidak usah khawatir pakai tadi ada pertanyaan banyak premanisme. Bismillah, saya sudah bersumpah minimal 5 kali Pak, minimal 5 kali tadi. Jadi Bismillah, saya akan berjuang untuk membela para alim ulama supaya para alim ulama nakoda ini memberikan syiar agama tidak ada gangguan, supaya tenang di dalam sebagai nakoda. Kami butuhkan para alim ulama. Cuma kadang-kadang kami sayang apa nakoda ini kadang terpecah. Nah, oleh karena itu ayo bersatu Pak. Kami ingin mempunyai nakoda yang benar-benar bijak, mengayomi umat, butuh para alim ulama yang bersatu. Jangan hanya karena perbedaan pendapat di fikih atas terpecah belah. Terus apa tujuannya kalau bukan kita menyampaikan dulu untuk menemui satu pemilik? Oleh karena itu sekali lagi insya Allah ini sebagai perkenalan untuk nanti kita perkenalan selanjutnya apa visi dan misi daripada Laskar Cirebon. Salah satunya membosankan tentu adalah kami masukkan dalam anggaran dasar di muka dimana menerapkan perkataan pentingnya Sinuhun yang terkenal dengan 99 dan yang paling terpopuler adalah ini seperti tajuk dan fakir miskin. Kalau saya mengatakan tajuk adalah hablum minallah, karena tajuk atau mushola atau masjid adalah tempat ibadah berhubungan antara pencipta dengan yang diciptakan manusia dengan sama lain. Terus fakir miskin adalah hablum minannas, sesama manusia. Nah, oleh karena itu supaya kosifah ini tidak ada, maka umat Islam harus kaya. Umat Islam harus kaya. Sebenarnya bisa kaya kalau misalkan mana semua umat Islam menjalankan. Jadi nggak usah nanti itu masyarakat sekarang ini. Kita ulama haram, hanya mengharapkan tapi tidak memberi solusi, sama aja bohong Pak. Jadi kalau kita menyalahkan ya harus kita ada dasarnya. Kalau kita mau benar juga ada dasarnya, ada dalilnya. Kalau kita mengharapkan juga dia sekaligus memberi solusinya kan begitu. Oleh karena itu kita bisa. Nah itu sebagai perkenalan awal yang tadi insya Allah Laskar Cirebon Gali di bawah bimbingan para alim ulama, para guru saya yang ada di sini. Jangan sukar Pak. Kalau saya ada seperti aja, karena kami adalah pakai juga. Oleh karena itu kami siap akhir batin untuk membela para alim ulama. Nah itu barangkali sebagai pembuka perkenalan kami, kemudian mungkin sedikit di barangkali Pak Lukman untuk memberikan sedikit paparan kepada beliau. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Terima kasih kepada panitia yang saya hormati, kepada para ahli yang ada sedang para guru semua, para masyarakat, para hadir dan saya jujur saya ini sebenarnya dirinya silaturahmi bertemu pada rumah-rumah atau pesantren. Saya ingin ketemu dengan kiai-kiai di bawah saya salah. Tiba-tiba saya kalau tempat ini ya kita kali saya mohon maaf mengganggu waktunya, tapi saya bersyukur saya dari tadi mengikuti acara ini pengajian jadi sekaligus buat ngaji diri saya. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wima sebagai calon ya, saya sebenarnya merasa tidak enak ya, khawatir disampaikan bahwa saya keturunan diskusi itu takut, saya khawatir saya tidak mampu menjaganya. Yang jelas kami dan saya amanahkan di Yayasan Sunan Gunung Jati Kesultanan Cirebon. Satu hal yang paling pertama, prioritas kami adalah menjaga ukhuwah ini sesuai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Muhammadiyah, ukhuwah nasyidiyah. Itu yang paling kuat, yang paling penting. Karena kita harus saling menguatkan. Umat ini harus kuat, masyarakat kita harus kuat, rakyat kita harus kuat. Bukan karena hebatnya penguasa, bukan karena kuatnya penguasa, karena lemahnya kita. Inilah yang menjadi persoalan. Ketika rakyat ini, umat ini lemah, maka akan siapa yang berkuasa akan lebih mudah untuk mengendalikan. Maka dari itu saya bersyukur ini momen sangat luar biasa sekali. Sekarang saya temui ini hari-hari kerja ya. Siang hari ini kami ada pengajian ini ada rumah sakit ini sangat luar biasa sekali, jarang terjadi. Kami ini ada di dalam area kalau si air banyak kuning. Kalau kami di Yayasan Sunan Gunung Jati dinamai dengan kunci iman. Kunci iman itu adalah kuningan, ya, kuningan, Cirebon, Indramayu, Majalengka. Jadi wilayah-wilayah ini yang menjadi prioritas kami untuk kita jaga, ya, untuk kita berdayakan. Karena sangat luar biasanya wilayah kunci iman ini, yang terutama adalah fondasinya adalah apa itu akhlaknya. Kalau kita akhlaknya rusak, maka rusaklah segala sesuatunya. Dan kita di sini sedang membangun akhlak yang baik. Karena di sini ada guru-guru kita yang para ulama, para alim ini, ya ngaji dan mengkaji, ya sehingga kita menjadi tahu dan mudah-mudahan kita bisa pahami dan bisa melaksanakan. Itu yang paling penting. Kami hanya meneruskan belajar, meneruskan perjuangan di sini Cirebon, dan kami juga ingin melanjutkan perjuangannya. Kami mengajar, dan sengaja kami membawa yang beliau ini yang diamanahkan untuk menjadi panglima di Laskar Saruban Nagari, dan beliau ini adalah sesepuh juga Maim. Ya. Karena ternyata tadi ada satu persoalan tentang tentang itulah
Kiai, mudah-mudahan nanti insya Allah akan dibantu dengan laskar Sabaraga. Insya Allah kita dengan cara yang baik-baik mendapatkan. Karena apa? Bila laskar Sabaraga ini kami merekrutnya itu bukan hanya secara individu masyarakat biasa, tetapi ormas-ormas itu campur dari sana. Alhamdulillah sudah banyak sekali. Hampir setiap hari saya hari ini sampai jam 3 pagi itu tamu dari Indramayu, Bandung, Garut, ya, bahkan Majalengka itu sudah tertutup sampai 26 PAC. Dan mudah-mudahan kami silaturahmi di sini kami juga ingin mengajak masyarakat dengan hidup bareng-bareng, menjaga akhlaknya, menjaga umat, menjaga wilayah kita, menjaga NKRI. Mudah-mudahan negara ini menjadi negara yang ada untuk kami berbareng-bareng. Amin ya Allah ya Allah. Itu saja ya yang saya sampaikan tentang waktu juga kesempatan lain. Mudah-mudahan saya diterima oleh para kiai, para alim, para masyarakat di sini. Insya Allah saya akan silaturahmi ya ke pesantren ya, dan semua barangkali tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, karena jujur saya lebih banyak ingin mendapatkan masukan. Jarang sekali saya berbicara, saya lebih banyak menerima masukan, karena masukan-masukan itu yang akan kita diskusikan di lembaga yayasan Sunan Gunung Jati Kesultanan Cirebon. Barangkali ada upaya-upaya yang harus dilakukan, maka kita akan kumpulkan semuanya, dan cara itulah mudah-mudahan akan memberikan solusinya. Dan insya Allah yang di yayasan Sunan Gunung Jati ini yang tidak hanya bicara tentang rohanian, ada ekonomi, ada pertanian, ada hukum dan sebagainya, ada ahli-ahlinya, profesornya ada, ya, dari akademisi juga ada. Ya, dan apa yang sudah kita lakukan, alhamdulillah kami sudah bersilaturahmi ke seluruh kantor yang ada di Cirebon. Ya, karena apa? Karena ujung tombaknya sebagai pemangku adat yang harus benar-benar yang menjadi prioritas, harus menjadi contoh. Ya, tapi kalau misalkan ribut saja, ya mungkin tidak bisa menjaga wajib, rusak semua masyarakat. Ya, mungkin itu saja. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf barangkali sudah mengganggu acara ini. Mohon diterima silaturahmi kami. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah yang pertama atas silaturahminya kunjungannya dari yayasan menjadi Kesultanan Cirebon. Mudah-mudahan termasuk suatu kebaikan yang akan cepat datang pahalanya, karena Rasul asrul khair sababan lil walidain wasilatan, panggancang-gancangna cepat-cepatnya kebaikan yang mendatangkan pahala sawab, yaitu berbakti orang tua, memperbanyak tali silaturahmi. Jadi berbakti orang tua, memperbanyak tali silaturahmi, ini dua kebaikan yang cepat pahalanya datang. Ada cepatnya bukan hanya di akhirat, di dunia pun akan datang. Sebaliknya asal syariat perubahan, kejelekan yang paling cepat datangkan siksa, yaitu menyakitkan orang tua, putuskan tali ibadahnya. Jadi menyakitkan orang tua, putuskan tali ibadahnya. Ini dua kejelekan yang cepat siksanya datang. Bukannya di akhirat, di dunia pun akan datang. Itu. Yang kedua, barangkali alhamdulillah, walaupun saya jalan air ke barangkali sekarang alhamdulillah bisa, karena saya tuh sekarang kalau mana-mana setelah sudah dulu sama-sama soalnya ada tempat biasa masuk kakinya sudah tidak besar itu. Sedikit ada pepatah
inna nafsi sarunas wa kun inna nafsi rajulan minas. Jadi ayat itu patah ya. Jadi kun inna nas anjir kudu berusaha. Jadi jangan pas saya di hadapan Allah. Harus berusaha ingin jadi orang yang paling baik di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia. Berusaha ingin jadi orang yang paling baik di hadapan Allah. Khairunas. Tapi wakun indah nafsi syarrunas. Aja kudu berperasaan hati kuikan makwa yang manusia. Berusaha ingin jadi orang yang paling baik di hadapan Allah, tapi harus punya perasaan kami yang paling jelek di antara manusia. Kuikan pangkorena, pangkorodosana, pangkotona, panglamola yang ibadah. Tapi wakun indah nasirun juga binanas. Berusaha ingin jadi orang yang bermanfaat di hadapan manusia. Nanti sebentar. Khairunas tanpa berinas. Ada yang paling baik kita ada yang paling bermanfaat di dalam manusia. Itu kita berusaha. Insya Allah kita pasti sahaja. Saya sudah beberapa jalan ini seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keunggaran sahabat benar dia budak keunggaran sahabat ia mau budak orang kene dosa saya dikene beri pakai sekolah dosa ke sekolah jadi melihatnya tidak baik budakin benar dia sepuh iman sepuh ibadah ke sekolah atau melihatnya tidak baik benar dia sahabatnya keunggaran sahabat benar dia bodoh ini memang bodoh dolar kayak paris apa kau yang macam itu penyawa tapi dolar sekalipun ketemu orang muslim saya cuma belajar saya berkata dari yang sama kafir ke teguran sama mulia iya banyak kafir buat yang emang maaf pesawat kibas buraya juga berarti bertahun-tahun saya berkata siapa yang maka bisa baik ulah mengerasa apa ya namanya ada doa ada satu kita lain Allah waj'alni sabura waj'alni syakura waj'alni bi'aini sabira wa bi'aini nasihah Allah waj'alni sabura Gusti pasya kami si mengerasa perintah jadi bahwa sobat waj'alni syakura si lebat sebulan waj'alni bi'aini sabira tapi semoga rasa perintah dan sopir dan malitik dan baginda dan baginda dosa tapi wabi amin nasi kaburan ya kalau bisa dalam kabur terserah kabur iya kabur rina aku gede wabi amin sopiran wabi amin cek hati gue mah berkejauhan kabur nah lalu cek apa kontrolan cek kabur jangan mampu ya jangan mampu terserah cek kabur mah melaksanakan ulang bukan mampu ya melaksanakan tetap bersemangat alhamdulillah mudah-mudahan dia tidak memanfaatkan umur dengan sampai alhamdulillah karena kesempatan terus 97 tahun lalu serang kuat 70 ya sangat alhamdulillah mudah-mudahan ada umur ada orang yang banyak umur saya kesetujuan orang yang banyak umur tapi memang hari banyak umur bonus tahu baru itu ayah hadis bersih idza qala wa'abi arba'in as-sanah awaitu min al-balaya salasa lawan hamba kami umur 150 tahun dari Allah teh ukawe salahkan tidak baik itu ini banyaknya kelo dan umur mau juga banyak kelo itu 100 tahun dua berarti berangkulit nomor 1 banyaknya tempat
Ya Allah sama tahun wali sama mual kelo, mual mulai kulit, mual perang. Saya gini ayo umur 50 tahun dewa, emang kan 40 tahun sekarang. Ayah ini dalam kami fungsi sana, kalau namakan umur 50 tahun. Asal tunggu Islam bagi sekarang cek Gusti Allah, tunggu kabar ibadah sana yang tinggal. Alhamdulillah. Itu sama yang bertahannya. Tidak malam disiplin sana, tahun 90 tahun, dua sholat beribadah sampai tobat ke Gusti Allah. Mudah-mudahan. Namun 70 tahun, kita kasar ke malaikat, kita harus yang menjadi malaikat, datang kamu berkata saya, iya, mencabut. Namun 80 tahun sekarang ketika asal atau baru biasa diatur dituliskan ke saya awal kan gorengan apa maluskan ini tetap bonus-bonus banyak umur terakhir Gusti Allah di dalam kabel istilah sana tahun amal usia ada 90 tahun yang ternyata sebagai tawanan Allah di bumi benar-benar aku bela kalau jadi tunggal-tunggal kayak usia jamaah 80 tahun lagi ibadah kira ada kapan insya Allah bisa jalan doanya kita tepak bumi mampu lingkungan malam dia rumah kita terakhir di sana dengan jaga-jaga jamaah kita tanggal 80 tahun lagi ibadah tak itu kalau saudara teman transmedia pertama satrami saat di kamarnya apa yang tiga kasar Pak Bupati Aceh Kota, jelas. Itu dasar dari